عشاق جمال النبي سيدنا النبي فيه سر الهدى والرضا سر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih semangat lagi jawab salamnya yang keras, yang semangat. Tanda cinta kita kepada baginda Rasulullah, menjalankan sunnah Rasulullah. Jangan malas-malas untuk menjawab salam. Sudah sering saya jabarkan daripada keutamaan dari mengucapkan salam dan menjawab salam. Keutamaannya ada 3. Ya, jangan sampai lupa. Kita udah tahu keutamaan daripada mengucapkan dan menjawab salam, maka itu jangan lagi kita bermalas-malas daripada menjawab salam. Jawab yang keras, yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh walahul hamdu fil akhirah wal hakimul khabir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulkul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Faqala Allahu ta'ala bi kitabihil karim wa asydaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man qala la ilaha illallah mukhlishan dakhalal jannah. Wa qala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallahul aliyyul azim. Wa balagha rasulun nawil habibul karim nahnu dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang saya sangat hormati sahibul majlis, yakni Bapak Ketua RT Didi Matana Allah Mikuli Haya. Kita doakan beliau semoga Allah selalu berikan kesehatan walafiat, amin. Allah selalu panjangkan umurnya dan juga dimudahkan segala urusan duniawi akhiratnya, amin ya rabbal. Dan juga ketua lingkungan kita Ibu Hajah Herlina, juga istri daripada Bapak RT Didi, juga kita doakan beliau semoga selalu sehat walafiat, panjang umur dan dimudahkan segala urusan duniawi akhiratnya, dan selalu diberikan kemudahan-kemudahan di dalam segala urusannya, amin amin ya rabbal. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bil khusus juga yang saya sangat hormati dan kita cintai, yakni orang tua kita, para sepuh-sepuh kita, juga para remaja-remaja, adik-adik semua yang hadir dan berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka zikrullah, dalam rangka berselawat kepada baginda Rasulullah, dalam rangka bersilaturahmi, dalam rangka talabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kita dijadikan langkah yang mendapatkan balasan pahala ridho Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan langkah kita menuju ke tempat ini dengan niat yang ikhlas karena ridho karena Allah Subhanahu wa taala, semoga urusan-urusan duniawi kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan urusan-urusan rezeki kita mudah-mudahan juga Allah mudahkan dan Allah limpahkan serta keberkahannya, amin ya rabbal. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa setiap malam Jumat kita beristiqomah melakukan daripada zikrullah, salawat, dan juga ditambah dengan talabul ilmi, juga diakhiri dengan pembacaan doa. Mudah-mudahan ini semua menjadi bekal kita nanti di akhirat, amin amin ya rabbal alamin. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita zikir kepada Allah, sedikit kita mengulas tentang daripada kitab Durratun Nasihin. Mudah-mudahan dengan 1 hadis dan 2 hadis serta ayat Allah, mudah-mudahan menjadi bekal hidup kita, pegangan kita
di masa hidup di alam dunia ini. Zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini sedang booming tentang berita-berita yang mengadu domba. Yang mengadu domba. Ada yang namanya pesulap merah sama Gus Samsudin. Lagi rame pesulap merah sama Gus Samsudin. Kalau kita pikir-pikir dengan akal logika kita yang sehat, untuk apa diperdebatkan? Islam sama umat Islam. Agamanya pun sama, Islam sama Islam. Ini yang harus kita ambil hikmah. Jadi kalau kita mencari rezeki, carilah yang lurus. Jangan sampai kita mencari rezeki menjatuhkan orang. Jangan. Ya. Nauzubillah min zalik. Makanya di situ kita teguhkan iman kita. Kalau ingin kita maju, jangan suka menendang orang. Kalau kita ingin mencari rezeki, jangan suka bikin susah orang. Nah kalau kayak begini kan udah ribet urusannya. Ya, sama aja. Yang namanya pembodohan mah itu cuma trik-trik. Kalau kita lihat pesulap merah juga pakai trik. Ya, membodohi manusia juga sulap. Namanya sulap kan ngebohongin orang. Bener nggak? Iya, ngebohongin orang. Namanya sulap. Ada baik dan ada buruknya suatu perbuatan manusia. Ini yang kita ambil hikmah. Makanya di sini kita perlu talabul ilmi. Ada ayat yang mengatakan "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Barang siapa berbuat kebaikan sebiji jahra pun maka akan mendapat kebaikan pula. Begitupun sebaliknya. Kejahatan kita lakukan mendapatkan kejahatan pula. Ada lagi berita yang booming sekarang nih. Ya, pembunuhan yang keji, ya, anggota Polri, yakni Joshua Huta Barat. Oh, Sambo. Ya. Lagi booming juga. Ya. Inilah perkara-perkara perbuatan-perbuatan yang keji didasari, dimotori dari hati. Ya. Tanpa ada pergerakan hati yang memerintah, pikiran nggak akan jalan. Ya, orang udah berpikir tapi hati tidak menggerakkan, tidak akan bisa jalan. Ya. Kalau hati udah bicara A, otomatis pikiran pun A. Begitu dari hati A, pikiran A, maka perilakunya pun perbuatannya juga A. Makanya di sini kita disuruh memperbanyak zikir untuk mengasah hati kita. Sehebat apapun orang tersebut, jangankan bintang 1, jenderal sekalipun, kalau tidak didasari dengan ilmu agama, maka ia akan keluar daripada jalur yang sudah ditentukan. Maka dari itu asah hati kita. Siapapun orangnya, sehebat apapun ilmunya, sehebat apapun jabatannya tingginya, tapi kalau tidak didasari dengan ilmu agama, maka ia akan dapat berbuat kemungkaran. Makanya kita di sini diperintahkan sama Nabi banyak zikir. Ya ayyuhalladzina amanu, ay orang-orang yang beriman, zikrullah katsira. Zikir yang sebanyak-banyaknya kepada Allah. Ya, makanya tuh kita banyakin zikir. Di sini alhamdulillah ada majelis. Kita tiap malam Jumat zikir. Untuk apa gunanya zikir? Ngasah hati kita nih. Hati kita diasah. Kalau pisau aja sering diasah, tajam nggak? Tajam. Kalau hati kita nggak pernah diasah, mudah kita berbuat kemungkaran. Mudah kita berbuat jahat, berbuat jolim, berbuat iri, dengki, dan sebagainya. Ya. Siapapun dia.
Kalau tidak memperbanyak zikir, tidak sering datang ke majelis taklim, itu akan bisa menyimpang. Karena godaan-godaan iblis, godaan setan tuh selalu menghantui kita kemanapun kita pergi. Ya, apalagi tentang harta, tentang tahta jabatan. Yang terakhir yang lebih kuat lagi godaan tentang wanita. Coba lihat zaman Nabi Adam. Siapa yang godain Nabi Adam supaya makan buah kuldi? Ya, empok Hawa. Hawa. Siti Hawa yang godain Nabi Adam. Udah bang, makan aja bang, enak bang, dikit aja dikit. Akhirnya Nabi Adam kegoda juga makan buah kuldi, dua-duanya turunin ke dunia. Zaman sekarang pun begitu, hebat. Ya. Orang nggak bisa digoda dari minuman keras, digoda dengan kebaikan-kebaikannya, digoda dengan ibadahnya, digoda dengan sholatnya. Ya. Godaannya macam-macam. Makanya kita agar kita kuat daripada godaan-godaan iblis, perbanyak zikir kita kepada Allah. Zaman sekarang udah repot, apalagi lingkungan. Kalau kita nggak mendekatkan diri kita kepada Allah, repot udah. Bisa terbawa arus. Ya, makanya kita banyakin zikir, banyakin sholat. Udah itu aja amalan yang bagus. Ya. Kalau mau banyak 1000, 2000 ya terserah kalau kuat. Ya. Jangan ngamalin suatu amalan yang mencelak-mencelek. Kalau lagi mau banyak 1000. Kalau begitu lagi males kagak ngamalin, ya ini mah nggak bagus. Yang bagus mah istiqomah. Biar sedikit umpamanya ente zikir sehari 33, tiap hari zikir 33, itu yang bagus, istiqomah. Jangan entar kalau lagi kepengin doang, banyak giliran males mah kagak. Jangan, walaupun sedikit tapi istiqomah. Umpamanya Ustaz, saya mah kuatnya sehari cuma 33, nggak apa-apa. 17 Ustaz, nggak apa-apa, yang penting istiqomah tiap hari. Ya, 33 masa tiap hari nggak bisa. Ya, 33 bisa lah setiap hari. Kecil lah, gampang. Kecuali kalau umpamanya lintingan dari Uskom, udah beda lagi deh. Uskom 1000 kalau zikir. Ya, repot, nggak kuat kita. Pantat panas duluan. Kalau Uskom mah kuat tuh, 1000, 2000. Ya. Kalau kita bukan kelasnya, yang dikit-dikit aja. Saya juga kalau ngamalin dikit-dikit. Ngamalin bacaan-bacaan, kita ngamalin nggak usah banyak-banyak. Dikit aja yang penting istiqomah. Jalan terus tiap hari. 33, 100 ya 100 tiap hari. Ya, istiqomah. Zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka daripada kejadian-kejadian yang terjadi yang lagi viral ini kita ambil hikmah. Jangan langsung kita, oh ini si A, si B, si C, jangan. Kita ambil hikmahnya, kok kenapa sih bisa terjadi seperti ini? Padahal ya, dia orang punya jabatan tinggi, ilmunya pun banyak. Ya. Polisi baru masuk jadi polisi aja pendidikannya udah 8 bulan. 8 bulan dididik. Apalagi akmil. Wah, udah pendidikannya udah luar biasa. Tapi kenapa sampai bisa berbuat seperti itu, kita olah lagi. Ini masalah hati. Kalau hatinya dia bagus, ya dekat sama Allah, ya nggak akan mungkin bisa terjadi. Karena kalau orang udah dekat hatinya kepada Allah, ingin berbuat sesuatu keburukan, itu dia akan tertolak. Karena hatinya udah halus, udah sedikit sempurna mendekatkan kepada dirinya kepada Allah Subhanahu. Makanya jangan heran kalau para wali meremnya di Cirebon, meleknya di Bekah. Tuh kemarin aneh tuh ke gua Pemijahan di Tasik. Ya, itu ada bolongan-bolongan bekas kepala di dalam gua tuh ada beberapa 5, ada 5 ceplokan kepala. Itu sejarahnya kalau ulama kita, wali kita ingin ke Mekah itu ke situ.
nempelin kepalanya ke gua buletan itu, nempel langsung ke Mekah. Ya. Karena dia udah dekat sama Allah. Kalau kita mah wah banyak dosa. Kalau dia mah hatinya bersih, zikirnya nggak pernah lepas. Ya, semuanya dia mah berzikir sampai aliran darahnya bolak-balik pun zikir, napasnya naik turun keluar masuk zikir. Nah, kalau kita boro-boro tidur aja boro-boro zikir. Kalau dia mah tidur zikir. Ya, wajar dekat sama Allah, tinggal ngucap terjadi. Beras jadi pasir, jadi pasir. Sunan kali jaga. Ya, karena hatinya udah bersih. Makanya kita di sini bersyukur ada majelis Bapak RT Didi buka majelis di sini. Jangan males-males datang setiap malam Jumat. Untuk apa untungnya ngasah hati kita? Zikir. Ya. Dapat zikir ngasah hati kita, bersolawat tambah lembut hati kita. Kadang ini hati nih fondasi. Kalau hati udah bilang A, pasti naik ke pikiran. Pikiran udah masuk pasti ke perilaku kita, ke perbuatan kita. Makanya aneh sering kalau zikir bilang satuin hati, lisan, pikiran. Kalau hati kita, lisan kita, pikiran udah menyatu, insya Allah perbuatan kita pun akan ngikut. Ya, makanya kalau lagi zikir khusyuk, jangan bercanda, jangan zikir pikirannya kemana-mana, jangan. Zikir Allah, Allah, Allah dalam hati, dalam pikiran. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dalam hati itu Allah, Allah, Allah. Terus satuin tuh. Hati, lisan, pikiran kita. Insya Allah kalau orang banyak zikir mah hidupnya tenang, adem, tentram. Ada aja yang bantu kalau kita kesulitan. Dijelaskan pula bismillahirrahmanirrahim man qala la ilaha illallah muhalisun dakhalal jannah qila ya Rasulullah wa ma ihlasuha qala tahjuzu an maharillah. Barang siapa mengatakan la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah secara murni ikhlas, secara murni dan ikhlas, dia masuk surga. Seseorang bertanya nih sama Rasulullah, kalau kita ngucapin la ilaha illallah ikhlas, ridho, insya Allah ya, surga itu akan bisa kita masuki. Lalu ada seseorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana cara memurnikannya daripada kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas? Dijawab Nabi baginda Rasulullah SAW, hendaknya kalimat itu mencegahnya dari hal-hal yang diharamkan Allah. Jadi kemurnian, keikhlasan kita mencegah dari apa-apa yang perbuatan haram. Tuh, ya, dicegah sama Allah. Kita pengen jahat nggak bisa. Kita pengen ngambil barang orang yang haram nggak bisa. Pengen berbuat perbuatan yang diharamkan sama Allah, Allah cegah, Allah lindungin. Ya. Kenapa manusia bisa kejem, bisa keji, bisa buas, ya, padahal dikasih akal sama Allah. Karena manusia tersebut dikuasai nafsu iblis. Nafsunya udah dikuasain iblis, pikirannya dikuasain iblis, hatinya dikuasain iblis. Makanya perilakunya kayak kayak iblis. Ya, masih mending binatang macan, nggak ada yang makan anaknya sendiri, apalagi ngebunuh anaknya sendiri. Lah manusia banyak. Ibunya bunuh anaknya, bapaknya bunuh anaknya. Zaman sekarang. Nah, iya. Zaman sekarang mah udah lebih kejam dari binatang. Sampai yang lagi viral juga sekarang pembunuhannya keji banget. Nauzubillah min dzalik deh. Makanya kita perbanyak zikir ya, sama-sama kita banyakin zikir pokoknya. Udah nggak usah yang macem-macem dah. Mau belajar tasawuf, kemarifat, segala macam, gak usah. Udah
Belajarin aja tuh, zikir banyakin yang khusyuk. Sholawat banyakin yang khusyuk. Insya Allah nanti akan mendekati sendiri ke marifat. Mendekati sendiri ke tasawuf. Ya, kalau orang udah istiqomah, zikirnya, sholawatnya, menjaga hal-hal yang diharamkan Allah. Insya Allah ntar dia akan dekat sendiri. Ya, marifatnya makin mantap. Ketasawufannya makin bagus. Ya. Orang-orang tasawuf kalau ngelihat sesuatu dia selalu berpikir ke Allah. Contoh, contoh. Kita lihat tukang parkir, ya kita perhatiin dari awal. Itu mobil pada masuk sampai tukang parkir tuh mobilnya banyak, selapangan. Begitu keluar satu sampai habis, dia kagak sedih. Mobilnya banyak, kagak sombong, sampai mobilnya habis satu persatu hilang, kagak sedih. Nah ini tasawufnya. Kenapa dia seperti itu? Karena barang tersebut dia sadar kalau itu semua titipan. Sama kayak kita nih, punya rumah titipan. Punya apa yang kita punya semua titipan. Kita mati nggak dibawa. Ya. Kadang orang tergila-gila, punya sesuatu tergila-gila, hilang sampai stres, sampai bunuh diri. Nah ini nah, ya. Makanya di zaman sekarang perbanyak zikir kita, itu ketasawufannya. Pokoknya kalau orang-orang tasawuf tuh melihat sesuatu tuh selalu didekatkan kepada Allah. Contoh ikan, ya. Kita ngelihat orang mancing ikan, kita tasawuf kedeketin jurusannya sama Allah. Tuh ikan andai kata bisa menjaga lisannya, nggak dimakan tuh pancingan, selamat. Begitupun mulut manusia. Kalau dia bisa menjaga lisannya dengan baik, akan selamat. Ya, akan selamat dari perkara dosa. Iya. Sesuatu apapun yang kita lihat, kita tasawuf. Nah itulah makanya kita belajar zikir yang banyak. Nanti hati kita makin bagus, hati kita makin lembut. Insya Allah segala sesuatu kehidupan di alam dunia ini akan dapat kita mudah kendalikan. Jangan sampai kita yang dikendaliin sama iblis laknatullah. Ya, makanya kemarin baca nggak tuh doa awal tahun akhir tahun tuh. Kemarin saya nggak hadir, nggak ngejelasin tentang doa akhir dan awal tahun, tapi udah sering di-share sama Mas Agung tuh sebelumnya. Ya. Jadi hal-hal yang sunnah baginda Rasul kerjain. Ya. Akhir tahun, awal tahun siapa yang baca doa itu setan nangis menjerit-jerit. Ya. Kenapa Ustadz setan nangis ngejerit-jerit? Karena dia selama 1 tahun ngegodain umat Nabi Muhammad merasa gagal. 0. Nggak ada hasilnya. Godain Bang Iping umpamanya nih selama setahun nih. Ya. Godain terus Bang Iping sama iblis. Begitu akhir tahun Bang Iping baca doanya akhir tahun sama awal tahun. Dihapus dosanya sama Allah. Setan rugi nggak? Rugi, sedih deh. Aduh, Bang Iping udah gue godain nih. Tetep aja diampunin dosanya sama Allah gara-gara baca doa akhir tahun. Oh. Iya. Makanya kalau sunnah Rasul jangan sampai ditinggal. Ya, baca terus. Nah, kita sedikit lagi akan masuk nih bulan Maulid. Ya. Kita bulan Maulid nanti insyaallah kita ramaikan Maulid seperti tahun kemarin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pondasikan diri kita dengan selalu berbuat baik yang pertama. Yang kedua, perbanyak zikir kita. Yang ketiga, banyakin baca sholawat. Yang keempat, rajin-rajin datang ke majelis taklim, jangan sampai males. Ya, jangan. Saya aja jauh-jauh saya berusaha untuk datang. Karena apa? Ya disinilah tempat buat ngasah hati kita. Orang kan dapat menjadi sombong kalau jarang ke majelis, lihat aja. Orang bisa sombong kalau jarang datang ke majelis
taklim. Tapi kalau dia sering ke majelis taklim, insya Allah ya, jalannya tuh nggak ada yang sombong-sombong. Lihat habaib kita, ilmunya banyak, pinter, hebat, ahli hadis, tapi tetap datang ke majelis taklim. Habib Munjir almarhum tiap malam Senin datang ke Masjid Al Munawwaroh. Habib Hasan bin Jafar tiap malam Selasa di rumahnya di majelis, sama kayak kita begini. Ya, itulah gunanya. Jadi kalau orang yang jarang kedatang majelis taklim, mempunyai kepintaran, mucik kehebatan, kadang suka ada timbul sifat sombong, kegoda sama setan. Nah, kena lo gue goda lo tuh. Tapi kalau kita sering ke majelis taklim, insya Allah segala perbuatan kita akan sadar. Oh iya, gue seperti ini ya. Untung ada yang ngasih tahu. Nah, tuh. Ya, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, istiqomahin lagi daripada datang ke majelis taklim, ajak teman-teman kita, jamaah kita yang lainnya agar selalu datang ke majelis taklim. Karena kalau kita tahu kehebatan majelis taklim itu luar biasa deh. Sampai baginda Rasul lagi jalan lewatin majelis taklim, hampirlah engkau ke teman-teman surga Allah. Bertanya tuh sahabat, apa ya Rasulullah teman-teman surga? Apa kata baginda Rasulullah? Majelis ilmu, majelis taklim. Jangan sampai kita lewatin. Jangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita berzikir kepada Allah dengan hati yang ikhlas, khusyuk kepada Allah. Mudah-mudahan dengan zikir kita, dengan salawat kita, dengan doa kita, wabil khusus kita tujukan kepada kedua orang tua kita yang telah tiada, baik yang masih ada ataupun yang telah tiada, kita kirimkan kedua orang tua kita. Mudah-mudahan orang tua kita diampunkan segala dosa-dosanya, amin. Allah menjadikan kelapangan dan keluasan di dalam alam kuburnya, dijadikan alam kuburnya raudhah min riyadil jannah, teman-teman surganya Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. حبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب، وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسيج، ولسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، والله أكبر. سبحان الله ولا إله إلا الله، والقدرة كشفت كناع هذا المستور، يبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور. وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة، حي يحضر عند وده أمة تأنيسا لجنابها المسعود، ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. فاضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا، ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فات الوقت الذي رتب الله على هدوره وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم.